Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mutiara Ramadhani dengan NPM 22082600207. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai depresi. Nah, untuk definisinya sendiri, depresi itu apa? Depresi merupakan suatu gangguan suasana hati atau mood yang ditandai oleh perasaan sedih, berkepanjangan, disertai rasa bersalah, putus asa, serta perasaan tidak berharga. Nah, gejala ini akan timbul setiap hari dan minimalnya itu terjadi selama 2 minggu. Untuk etiologinya sendiri itu ada terbagi menjadi tiga, yaitu ada biologis, psikologis, dan sosial. Biologisnya sendiri itu bisa terjadi karena ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dopamin, kemudian disfungsi aksi hipotalamus pituitari adrenal atau HPA, serta faktor genetik. Kemudian untuk yang psikologisnya itu ada pola pikir negatif atau Beck's cognitive triad di mana ada pandangan negatif terhadap diri, dunia, ataupun masa depan, serta kepribadian mudah cemas atau perfeksionis. Nah, untuk sosial sendiri itu bisa terjadi karena stres kronik, kehilangan orang terdekat, masalah ekonomi, ataupun isolasi sosial. Nah, untuk faktor resiko dari depresi itu yang pertama itu ada trauma masa kecil, kemudian penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyalahgunaan zat seperti narkotika, jenis kelamin. Nah, untuk kasus depresi, wanita lebih sering dibandingkan dengan pria. Riwayat keluarga, gangguan mood, serta kurangnya dukungan sosial. Nah, untuk klasifikasinya sendiri itu ada menurut PPDGJ 3 dan menurut DSM-5. Menurut PPDGJ 3 yang pertama itu ada depresi ringan. Untuk kriterianya itu ada dua gejala utama ditambah dengan dua gejala tambahan. Kemudian ada depresif sedang di mana terdapat dua gejala utama ditambah dengan tiga gejala tambahan. Kemudian ada depresi berat tanpa psikotik di mana terdapat tiga gejala utama ditambah empat gejala tambahan. Kemudian depresi berat dengan psikotik itu eh, terdapat depresi berat, halusinasi, dan ilusi. Kemudian ada depresi berulang. Nah, untuk gejalanya nanti akan saya bahas di berikutnya. Kemudian ada menurut DSM-5. Yang pertama itu ada gangguan depresi mayor atau MDD, kemudian ada gangguan depresi kronis atau distimia, gangguan regulasi mood yang mengganggu, kemudian ada gangguan disporik pramenstruasi, kemudian ada gangguan depresi yang disebabkan oleh zat atau obat-obatan, dan gangguan depresi akibat kondisi medis lainnya. Nah, untuk gejalanya sendiri, biasanya disingkat itu dengan si Gecap. Yang pertama itu sleep disorder atau gangguan tidur. Biasanya untuk orang depresi itu bisa sulit tidur ataupun dia berlebihan untuk tidurnya. Kemudian ada interest deficit, kemudian guilt, di mana itu menarik diri, kemudian energi defisit atau kekurangan energi, di mana orang depresi ini biasanya mudah lelah. Kemudian concentration deficit atau kurangnya konsentrasi. Kemudian appetite disorder, di mana itu gangguan makan. Biasanya orang depresi makannya berlebihan ataupun sulit makan. Nah, kemudian ada psychomotor retardation atau agitation dan suicidality, di mana itu keinginan untuk bunuh diri. Nah, gejala menurut PPDGJ 3 itu ada gejala utama dan gejala tambahan. Yang pertama itu ada mood depresif, kemudian kehilangan minat dan kegembiraan dan berkurangnya energi. Kemudian tadi yang disebutkan adalah gejala utama, untuk gejala tambahannya itu ada konsentrasi dan perhatian yang berkurang, harga diri dan kepercayaan diri berkurang, kemudian gagasan tentang rasa bersalah dan tidak berguna, kemudian pandangan masa depan yang suram, pesimistis, gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri, dan gangguan tidur serta nafsu makan yang berkurang. Untuk tata laksananya dikasih antidepresan, ada SSRI, di mana yang pertama itu ada sertralin 50 mg, nanti akan dikasih 1 kali 1 hari, kemudian fluoxetine 20 mg sama 1 kali 1 hari, kemudian paroxetine 20 mg sama 1 kali 1 hari. Kemudian golongan trisiklik itu ada amitriptilin 25 mg dikasih 3 kali 1 hari.
Nah, untuk prognosisnya sendiri itu ada kondisi dengan kombinasi farmakoterapi dan psikoterapi sekitar 60-70% pasien menunjukkan perbaikan. Pengobatan dini dan dukungan sosial merupakan faktor dari prognosis yang baik. Sedangkan awal mula gangguan yang terjadi lebih dini, kemudian ada komorbiditas dan episodenya itu yang berulang atau relapse itu berhubungan dengan prognosis yang lebih buruk. Nah, sekian presentasi yang saya bawakan.